Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai barang atau jasa secara efisien, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas. Tantangannya meliputi perbaikan kondisi kerja dan keterbatasan dalam peningkatan di beberapa bidang. Menurut para ahli, manajemen produksi melibatkan kegiatan yang mengubah input menjadi output. Ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkupnya mencakup perancangan sistem produksi dan operasional yang meliputi seleksi dan desain produk, pemilihan proses dan peralatan, lokasi perusahaan, tata letak dan arus kerja, desain tugas, serta strategi produksi dan kapasitas. 2. Produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Dalam arti sempit, produksi berarti menghasilkan barang, baik barang jadi maupun setengah jadi. Secara ekonomi, produksi berkaitan dengan penciptaan atau penambahan kegunaan barang atau jasa, seperti bentuk, waktu, dan tempat. Faktor-faktor produksi dan tujuan produksi. 1. Faktor-faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. 2. Tujuan produksi. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Fungsi dan biaya produksi. Fungsi produksi mengubah input menjadi output yang memberikan pendapatan bagi perusahaan. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan, masukan menjadi output, jasa penunjang untuk mendukung pengelolaan, perencanaan kegiatan produksi berdasarkan waktu, dan pengendalian untuk memastikan produksi sesuai rencana. Lalu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang. Analisis biaya produksi mencakup 2 jangka waktu, yaitu jangka panjang di mana semua faktor produksi dapat berubah, dan jangka pendek di mana beberapa faktor tetap sementara yang lain berubah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Devina dari Universitas Pamulang dengan program studi Sarjana Akuntansi S1 dengan NIM 2410112670. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis proses produksi dari materi tersebut yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita langsung ke materi saja, di mana jenis proses produksi ini terbagi menjadi 2 dalam kelangsungan hidup proses produksi, di mana yang pertama ada produksi terus-menerus atau continuous production. Dalam pengertiannya, proses produksi ini dilakukan untuk mengubah bentuk barang-barang namun tidak merubah susunan dan fungsi alat-alat mesin yang dipakai. Contohnya, misal dalam pembuatan alat makan, tidak merubah fungsinya, tetap memakai mesin yang sama, tetapi hanya merubah seperti bentuknya, seperti coraknya. Selanjutnya, jenis proses produksi yang kedua ini adalah produksi yang terputus-putus atau intermittent production, di mana pengertiannya proses produksi ini beroperasinya sering kali berhenti untuk mengubah alat-alat, pengaturan kembali, dan penyesuaian yang terus diadakan sesuai dengan tuntutan produk yang akan dihasilkan, yaitu maksudnya selalu adanya upgrade dari produksi barang yang akan dipasarkan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi keperluan pesanan dengan kualitas yang terbaik. Materi selanjutnya menjelaskan tentang teknik proses produksi, di mana teknik proses produksi ini terbagi menjadi 4 proses, yaitu proses ekstraktif atau proses pengambilan langsung dari alam. Contoh-contohnya itu seperti kayu,
perikanan, dan pertambangan, dan masih banyak lagi. Proses kedua yaitu proses analitis, di mana proses ini merupakan suatu proses yang memisahkan bahan-bahan, misalnya dari minyak mentah menjadi minyak bersih. Selanjutnya ada proses pengobahan, di mana proses ini mengubah bentuk seperti alat-alat rumah tangga, yaitu mesin cuci, microwave, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada proses sintesis, di mana proses sintesis ini merupakan proses pencampuran unsur-unsur lain seperti bahan-bahan kimia. Selanjutnya, perencanaan lokasi pabrik. Perencanaan produksi ini merupakan tugas pengambilan keputusan seorang manajer untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan upaya-upaya untuk mencapai barang dan jasa yang dihasilkan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu dengan mutu, kualitas, jumlah, kuantitas, dan tepat waktu dengan biaya yang rendah. Dalam mengambil keputusan, terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti, di mana pengertiannya suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya yang kedua yaitu pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko, di mana pengambilan keputusan ini perlu banyak yang dipertimbangkan, seperti contohnya pengambilan keputusan perencanaan lokasi pabrik, di mana lokasi pabrik yang harus bisa menjangkau semuanya, tetapi pasti ada beberapa resiko yang harus diambil dalam perencanaan tersebut. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti, dan yang keempat pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain, seperti di saat produk yang banyak namun peminatnya sedikit, atau di saat peminatnya banyak namun pada proses produksinya terjadi keterlambatan dalam produksi. Tanggung jawab keputusan bidang produksi, di mana tanggung jawab keputusan bidang produksi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama proses. Keputusan ini merupakan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua ada kapasitas. Keputusan kapasitas untuk menentukan besar kecilnya kapasitas dan penyediaan pada waktu yang tepat. Yang ketiga ada persediaan, di mana persediaan ini membuat keputusan-keputusan dalam bidang produksi, seperti apa yang dipesan, berapa banyak pesanan, serta kapan pesanan dilakukan. Lalu tenaga kerja. Manajemen produksi ini memerlukan tenaga kerja yang mampu untuk menghasilkan produk baik barang atau jasa. Berarti maksudnya tenaga kerja yang kompeten di dalam bidang ini. Lalu yang kelima, mutu atau kualitas. Mutu merupakan tanggung jawab produksi yang penting dan harus didukung oleh organisasi secara keseluruhan. Berarti dalam mutu dan kualitas ini semua organisasi harus mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, garis besar 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan sumber bahan baku. Pendekatan penentuan lokasi ini didasarkan bahwa sebaiknya lokasi perusahaan ditentukan di daerah bahan baku, agar alasannya untuk biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin bagi perusahaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan sumber bahan baku. Pengertian dari market opportunity approach adalah suatu pendekatan yang mengharuskan bahwa suatu perusahaan ditempatkan di daerah pemasaran, seperti contohnya perusahaan obat-obatan yang terletak di kawasan pasar. Kesimpulan dari produksi ini dalam manajemen produksi dapat disimpulkan
Tanpa adanya perencanaan yang matang, pengaturan yang bagus, serta pengawasan akan mengakibatkan jeleknya hasil produksi. Di samping hasil produksi yang harus bagus, kualitasnya juga harus dipikirkan. Demikian presentasi ini dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman kami ucapkan terima kasih. Dan kalau ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.